Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari beberapa contoh dari perusahaan-perusahaan atau produk, misalnya perusahaan-perusahaan yang mengubah dunia ya. Sebenarnya saya punya beberapa contoh produknya, contoh proyeksi dari merek-merek ini. Ada Instagram, ada LinkedIn, dan beberapa yang lain termasuk juga Pinterest ya. Cuma misalnya saya coba ngomongin Instagram. Kita cari kelebihan dan kelemahan Instagram di tahun ini. Ini pakai bahasa Inggris, saya pikir nggak masalah. Anda bisa ulang-ulang lagi nanti. Instagram ingin fokus di generasi Z. Generasi Z itu generasi yang lahir setelah tahun 2000 ya. Nah, kalau saya sendiri masih generasi Y atau yang disebut milenial. Sampai kelahiran tahun 1985 seperti saya masih generasi Y. Nah, generasi Z ini lebih kepada isu-isu ini yang pengen ditekankan: recycle, daur ulang, reuse, penggunaan ulang, dan reconstruct, membangun lagi. Nah, misalnya ide-ide fashion akan keluar dari orang-orang ini. Terus ada juga aktivisme. Aktivisme di sini maksudnya adalah memperjuangkan sesuatu, isu-isu sosial atau isu-isu lingkungan. Ada orang-orang yang bakal dapat perhatian tahun ini, termasuk kaum disabilitas. Terus juga ngomongin perubahan iklim, juga ekspresi kecantikan yang lebih eksplisit ya, lebih terbuka. Karena orang seperti ini juga akan lebih dapat perhatian. Juga hal-hal yang terkait metaverse. Kemarin di Taekwondo itu sendiri sudah ada menggunakan AR ya, atau VR, virtual reality. Jadi fight-nya pakai kacamata VR gitu ya. Ini beberapa yang sudah akan dikenal tahun ini. Terus juga ngomongin finansial, Anda bisa lihat juga serial ini di Netflix, ada terkait money ya, kata kunci money. Ada film yang membahas tentang konsultasi keuangan. Ini kurang lebih orang-orang yang akan terkenal. Terkait juga dengan kultural, ini berbicara tentang masakan, juga gaya hidup dan kebiasaan. Nah, ini termasuk bagian dari kultural tadi ya. Terus kreator-kreator juga akan bermunculan, bisa ngelink ke TikTok pada umumnya, dan kembalinya musik EDM saya sebutnya ini ya, electronic dance music, musik-musik yang bisa dibikin di rumah menggunakan mixer, menggunakan keyboard, tapi kemudian bisa dinikmati dan bisa accessible dari layanan streaming musik atau layanan streaming lagu atau podcast gitu ya, lebih mudah ya. Terus juga terkait dengan nasihat-nasihat kencan. Nah, inilah adalah proyeksi dari Instagram. Kelemahan dari Instagram adalah ini adalah aplikasi yang paling banyak membuat orang depresi atau insecure. Kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan jumlah likes. Ketika orang memposting sesuatu dan tidak banyak di likes, sementara dia melihat orang lain, temannya atau siapapun itu lebih banyak dapat likes dan lebih banyak disukai, biasanya dia akan menganggap dirinya itu tidak bagus gitu ya.
Nah, itu kelemahan dari Instagram. Nah, untuk produk-produk yang Anda sudah buat itu apakah ada kekurangannya? Maksud saya, apakah kemudian produk-produk itu sendiri eh, harus pasti punya kekurangan ya, tapi kemudian bisa nggak Anda untuk tetap menganalisa kekurangannya. Nah, misalnya kita kaitkan dengan produk Anda, kita bisa lihat dari aspek sini ya. Produk kewirausahaan Anda dalam bentuk farmasi. Nah, apa yang inovasi? Apakah ada inovasi produknya, atau proses bisnisnya, atau inovasi jasa atau layanan? Nah, ini yang Anda harus jawab atau Anda share di kolom komentar tentang apa inovasi produk yang Anda tawarkan. Kalau misalnya ada. Atau salah satu di antara tiga ini. Misalnya proses bisnisnya Anda melibatkan multi level marketing atau apa. Atau di layanannya. Misalnya layanannya adalah antar sampai ke rumah. Atau layanannya adalah petunjuk penggunaan, ada brosur atau ada videonya. Nah, Anda pilih satu atau dua atau tiga-tiganya kalau misalnya ada, tapi salah satu pun juga boleh. Nah, ini yang saya minta Anda untuk komen di kolom komentar apa inovasi yang Anda hadirkan melalui produk Anda yang ada di bisnis plan Anda. Itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.